Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin yang biasanya kita adakan di Mushola Hidayah, namun pada kesempatan kali ini kita adakan di pesantren Tunas Ilmu karena satu dan lain hal. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pada pertemuan terakhir kita, saat itu kita membahas tentang siapakah wali. Siapakah wali? Kenapa kok kita sampai pembahasan tentang wali? Apa yang membawa kita kok masuk ke pembahasan tentang wali? Sehingga kenapa? Hubungannya dengan tawasul. Apa hubungannya dengan tawasul? Tawasul pada orang yang soleh. Nah, ada orang memahami tawasul dengan pemahaman yang keliru, sehingga mereka memahami tawasul dengan minta-minta sama orang yang soleh, yang sudah mati, para wali, dengan alasan itu adalah bentuk penghormatan dan pengagungan kepada wali. Nah, kemudian inilah yang kemudian menyeret kita untuk harus menjelaskan siapa itu wali. Setelah kita jelaskan siapa wali, insya Allah pada malam hari kita akan jelaskan bagaimana sih cara kita mencintai dan menghormati wali. Masih ingat siapa itu wali? Orang yang beriman dan bertakwa. Apa dalilnya? Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai 63. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut dan juga tidak merasa sedih. Siapakah para wali tersebut? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya kita punya peluang nggak untuk jadi wali? Punya kans nggak? Punya. Kansnya besar nggak? Ya tidak tahu, kembali kepada masing-masing. Asal kita bertakwa dan beriman kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang benar, insya Allah kita berpeluang. Jadi kita jangan minder dulu mentang-mentang kita orang Jawa kemudian tidak ada peluang jadi wali. Enggak. Siapa bilang wali itu monopolinya orang Arab atau monopolinya keturunannya wali? Enggak. Tidak ada monopoli seperti itu. Kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya kewalian seseorang itu bukan diukur dari kedekatan nasab dia, bukan. Ya. Bukan diukur apakah dia itu keturunannya Nabi SAW berarti mesti jadi wali, tidak juga. Ya. Jadi itu semuanya kembali kepada keimanan dan ketakwaan seseorang. Ini pembahasan tentang wali. Nah, setelah kita membahas tentang wali, baru sekarang kita akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menghormati wali. Atau dengan kata lain, bagaimana cara kita mengekspresikan cinta kita kepada para wali. Masya Allah, masa ekspresi cinta aja harus diatur? Apa kita tidak bisa mengekspresikan sesuai dengan
keinginan kita? Ya enggak, ya. Islam itu adalah merupakan agama yang sangat sempurna sampai cara mengekspresikan cinta kepada para wali pun diatur. Kenapa? Kenapa perlu diatur? Kenapa coba? Sedemikian detailnya agama Islam sampai cara mengungkapkan cinta kepada wali saja diatur. Kenapa coba? Sampai keliru. Oh, keliru. Iya, Nah, keliru kenapa? salah jalan. Masalahnya kelirunya itu bukan sekedar keliru kecil. Kelirunya itu bisa sampai menyeret kepada dosa yang paling besar. Itu masalahnya. Ya. Kenapa kok Islam itu sangat hati-hati dalam masalah mengekspresikan cinta dan pengagungan kepada para wali? Karena kalau misalnya dibiarkan tanpa diatur akan ngawur. Dan perlu diketahui bahwasannya penyebab utama terjerumusnya umat manusia ke dalam perbuatan syirik itu karena mereka salah mengekspresikan cinta kepada siapa? Kepada wali. Karena itu. Jadi manakala mereka salah mengekspresikan cinta mereka kepada wali, akhirnya mereka terjerumus kepada perbuatan syirik. Dan itu banyak. Itu banyak. Di sini saya akan bawakan sekilas saja bahwasannya syirik pertama kali muncul di muka bumi itu karena kekeliruan di dalam pengagungan terhadap wali. Masih dilanjutkan lagi, bukan hanya yang pertama kali muncul di muka bumi. Syirik pertama kali terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani juga karena apa? Juga karena salah di dalam mengekspresikan cinta kepada wali. Masih lagi ditambah bahwasanya syirik pertama kali muncul di antara orang-orang Arab. Orang-orang Arab juga karena apa? Salah mengekspresikan cinta kepada wali. Masih ditambah lagi. Syirik pertama kali muncul di umat ini. Umatnya siapa? Nabi Muhammad SAW juga karena salah dalam mengekspresikan cinta kepada wali. Saya bawakan yang terakhir saja. Syirik pertama kali muncul di umat ini, umat Islam. Itu adalah karena munculnya pengagungan yang salah kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Mereka begitu mencintai Ali sampai mereka itu menuhankan siapa? Ali. Sekte itulah yang biasa dinamakan dengan sekte Sabaiyah. Kemudian sekte Sabaiyah ini diwariskan kepada orang-orang Syiah. Sehingga mereka itu begitu mengagungkan para wali. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Bahkan itu bukan hanya cerita dulu saja sampai di saat ini saja. Sampai orang-orang yang hidup di zaman ini dari kalangan Syiah. Mereka meyakini seperti itu. Di dalam kitab Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Ruhullah Al-Khumaini, di situ disebutkan wa inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata beliau, kata dia ya, orang Syiah kontemporer, kata dia, di antara prinsip keyakinan kami bahwasanya para wali dan para imam itu bisa mencapai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat maupun nabi. Hebat loh. Hebat apa? Hebat apa nih? Hebat Islinger ya. Kata dia sesungguhnya menurut salah satu prinsip, ini prinsip keyakinan kami, keyakinan orang-orang Syiah adalah bahwasanya para wali itu bisa sampai ke sebuah derajat yang tidak bisa dicapai oleh malaikat maupun rasul. Berarti lebih hebat dari malaikat Jibril dan lebih hebat dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari Syiah itulah kemudian menular virus tadi kepada orang-orang sufi. Dari orang sufi kemudian menular kepada orang awam dari kalangan kaum muslimin. Jadi virus pertama kali muncul syirik di antara umat ini adalah karena salah mengekspresikan cinta kepada siapa? Kepada wali. Terus bagaimana Ustaz cara kita mengekspresikannya? Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Pertama, ya, bagaimana cara kita mengungkapkan cinta kita kepada para wali? Yang pertama,
adalah dengan cara mencintai mereka. Yang pertama dengan cara apa? Mencintai dan mengasihi mereka. Mencintai para wali itu adalah konsekuensi kecintaan kita kepada Allah. Mencintai para wali itu adalah konsekuensi kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, berarti kita harus cinta kepada siapa? Kenapa? Kenapa coba? Hah? Kenapa? Karena apa? Wakil. Bisa tanda tangan. Hah? Kenapa kira-kira? Kok bisa kecintaan kepada wali itu konsekuensi dari kecintaan kepada Allah? Kenapa? Karena para wali adalah orang-orang yang mencintai Allah. Dan orang-orang yang mencintai Allah dan beriman kepada Allah harus dicintai. Ini yang namanya biasa disebut dengan cinta karena Allah. Cinta karena Allah maksudnya adalah kita mencintai seseorang karena dia taat kepada Allah. Jadi salah satu bagian dari kecintaan kepada Allah ini yang biasa dikatakan al-hubbu fillah dan lillah. Mencintai orang lain karena Allah. Dan ini adalah merupakan ibadah. Jadi kalau jenengan cinta kepada wali, jenengan itu dapat apa? Pahala. Enak ya? Enak. Kita cinta kepada wali, kita dapat pahala. Makanya kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Apa dalilnya Ustaz? Kalau kita itu diperintahkan untuk cinta karena Allah, dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man a'ta lillah." Barang siapa yang memberi karena Allah. Memberi karena Allah, bukan karena dia, ya. Memberi karena Allah. Jadi entah namanya disebut, entah namanya tidak disebut, ora peduli. Yang penting Allah tahu. Jadi tidak mesti nyumbang, ditulis ya, jangan dipelalen. Ya, Pak Kaji, tulis sih gede ya, pira 10.000. Ini memberi karena Allah atau karena siapa? Ini yang pertama. Man a'ta lillah, barang siapa yang memberi karena Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mana'a lillah, dan tidak memberi karena Allah. Memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Kok bisa? Jangan tidak memberi karena Allah. Keburu gue. Bisanya? Kita akan memberi kepada orang itu untuk maksiat itu. Benar. Ya, misalnya anak kita, Pak, nyong jarum duit, mau ngapa? Mau cium. Kita kasih ya? Kasih. Kalau ngasih berarti itu dia tidak mencintai anaknya. Kalau dia tidak memberi, walaupun secara lahiriah potretnya kayaknya galak, tidak sayang kepada anak, tapi dia tidak memberinya karena Allah. Ini yang kedua. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahabba lillah, dan cinta karena Allah. Nah ini cinta karena Allah ini. Jadi kita mencintai orang lain karena orang itu taat kepada Allah. Jadi kita cinta kepada, kenapa jenengan senang sama bojone jenengan? Soalnya bojoku rajin sholat. Kenapa jenengan cinta kepada bosnya jenengan? Soalnya bosku wonge jujur. Ya, dia nggak mau korupsi, dia nggak mau kolusi, makanya saya cinta kepada dia. Ini cinta karena Allah. Yang keempat, wa abghadha lillah, dan benci juga karena Allah. Cinta karena Allah. Kebalikannya cinta apa? Benci. Benci juga karena Allah. Maksudnya gimana? Kita membenci seseorang bukan karena tampangnya yang buruk, tapi karena dia tidak taat kepada Allah.
Jadi luar biasa ya, hati kita itu betul-betul diatur ya, supaya kita itu suka sama orang sampai benci, dan suka pun karena apa? Karena Allah. Jadi kita mencintai istri kita atau membenci istri kita bukan karena misalnya dia itu jelek, tapi karena dia itu misalnya tidak taat kepada Allah. Kita membenci tetangga kita karena dia tidak taat kepada Allah. Kita mencintai tetangga kita karena dia taat kepada Allah. Dalam hal ini bisa jadi orang yang punya hubungan kerabat dengan kita, orang yang terdekat dengan kita, kita benci. Dan bisa jadi orang yang tidak ada hubungan darah sama kita, kita cintai. Karena apa? Karena Allah. Orang yang terdekat dengan kita, orang belum sholat. Sedangkan orang yang tidak ada hubungan dengan darah dengan kita, dia itu sholat. Yang ini kita cintai, yang ini kita benci. Karena apa? Karena Allah. Jadi kata Nabi SAW ada berapa tadi? 4. Barang siapa memberi karena Allah, terus tidak memberi karena Allah, terus cinta karena Allah, terus benci karena Allah, wa ankaha lillah, dan nikah juga karena Allah. Iya, kalau orang nikah ya, nikahnya karena siapa? Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang jadi prioritas itu adalah agamanya. Ya. Yang jadi prioritas utama agamanya. Ayo kayak apa? Tidak sholat buat apa? Ya. Maka ini yang kelima. Barang siapa yang sudah memenuhi 5 ini, kata Nabi SAW, faqad istakmala imanuhu. Pada saat itulah dia sudah sempurna imannya. Sudah sempurna? Sudah sempurna belum? Nah, judulnya angel ya, jadi wali itu angel. Nah, jadi jangan dari wah nyong tahu wali kayak gitu. Oh, nanti dulu. Lihat kita ini. 5 ini. Dari 5 ini sudah mana yang sudah kita lakukan? Jangan yang sudah nikah, coba dulu nikahnya karena Allah atau enggak? Bro ya, sikilah nikah karena Allah. Nah, kemudian kita cinta, kita memberi dan seterusnya, semuanya karena Allah. Barang siapa yang sudah seperti ini, berarti dialah orang yang sempurna imannya. Ini dalilnya. Makanya kita diperintahkan untuk cinta kepada wali. Kenapa kita cinta wali? Karena wali itu mereka adalah orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah. Makanya harus kita cintai supaya iman kita sempurna. Dari sini kita bisa memahami barang siapa yang tidak mencintai wali berarti imannya belum sempurna. Siapa yang membenci wali berarti imannya belum sempurna. Tapi wali siapa dulu? Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin. Makanya saya nggak perlu untuk menerangkan wali siapa itu karena kemarin sudah dijelaskan. Sistematikanya kan seperti itu. Kita tahu dulu siapa wali. Setelah kita tahu siapa itu wali, baru kemudian kita jelaskan bagaimana cara kita mengungkapkan pengagungan kita kepada wali. Ya, ini yang pertama. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW tadi. Kemudian juga di antara dalilnya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat berapa? 71. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat mereka itu saling mencintai. Jadi di antara kaum mukminin sesama mereka, di antara kaum mukminat sesama mereka itu saling mencintai. Jadi kita mencintai orang lain. Di antara bentuk kecintaan kita adalah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan kecintaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin di dalam masalah cinta, di dalam masalah kepedulian sama mereka, di dalam masalah sayang. Kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kalau salah satu di antara anggota tubuh, maka yang lainnya sakit, maka yang lainnya merasa sakit dan juga begadang.
Karena sebagai bentuk kepedulian anggota tubuh itu kepada tubuh yang lainnya. Yang sakit mungkin cuma di sini saja. Apa? Gigi. Tapi matanya ikut apa? Ikut menangis. Ini kan peduli. Matanya apa? Peduli. Jadi punya kepedulian mata. Kepedulian mata ini kepada siapa? Gigi. Kemudian lisannya juga ikut apa? Aduh. Tangannya? Kakinya? Kakinya dibawa kemana? Dokter. Semuanya bergerak. Ya. Itu seharusnya mukmin. Jadi kebangetan kalau misalnya kita sebagai seorang mukmin punya tetangga mukmin kok kelaparan sampai kita nggak tahu, itu banget ya. Itu berarti bukan mukmin. Ya. Kok kita sampai kenyang, bahkan kita sampai buang-buang nasi dalam keadaan tetangga kita mukmin, dia itu kelaparan, itu bukan mukmin. Ya. Jadi mukmin itu seperti satu tubuh. Dan juga di dalam hadis lain dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Jadi kalau kita pengen kita dagang kita pengen untung nggak? Senang nggak kalau kita untung? Senang. Kemudian kita punya warung, di samping kita bikin warung. Selama kita masih belum bisa mencintai tetangga kita untung, berarti kita belum mukmin. Rata-rata kalau kita punya warung, tetangga kita ramai, kita sepi, keberapa? Senang? Panas, berarti belum mukmin ya. Karena apa? Karena mukmin adalah suka kalau tetangga kita mendapatkan kebaikan sebagaimana kita suka kita mendapatkan kebaikan. Jadi kita senangnya itu bukan karena warung kita sepi. Hanya orang yang tidak sehat saja yang senang warungnya sepi. Kita senangnya karena tetangga kita senang. Ya. Saat tetangga kita mendapatkan untung, kita harus senang sebagaimana kita senang kalau kita dapat untung. Kalau kita belum seperti itu, berarti kita belum beriman. Gampang-gampang ya? Nah, makanya para wali itu tidak banyak. Dari sinilah kita memahami kenapa Nabi SAW dalam doa-doanya beliau itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam At-Tirmidzi juga. Kata Nabi SAW, wa as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu wahai Rabbi supaya aku bisa mencintaimu. Mencintai siapa? Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan supaya aku bisa mencintai orang yang mencintaimu. Berarti tidak cukup hanya cinta Allah. Cinta kepada orang yang mencintai Allah. Yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan yang ketiga adalah bikinlah aku wahai Rabbi mencintai amalan yang bisa mendatangkan kecintaanmu. Beda nggak antara tiga ini? Nah, saya ulangi. Yang pertama apa? Ya Allah, bantulah supaya saya bisa cinta kepada kamu, kepada Allah. Terus yang kedua, supaya saya bisa cinta orang-orang yang mencintai. Yang ketiga, supaya saya bisa mencintai amalan yang mendatangkan kecintaan Allah. Ini 3 doa Nabi SAW yang sering dilantunkan oleh beliau. Dari sini kita mau tahu bahwasanya tidak cukup hanya sekedar modal cinta saja. Apa keuntungannya kalau misalnya kita cinta kepada para wali? Keuntungannya
adalah kita akan dekat sama mereka di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Wahai Rasul, bagaimana menurut engkau ada seseorang yang mencintai orang lain, tapi amalannya itu tidak bisa menyamai orang tersebut? Jadi ada orang cinta kepada orang lain, tapi amalannya itu tidak sampai kayak orang yang dia cintai. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu nanti pada hari kiamat akan beserta orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta sama orang soleh, walaupun amal kita belum nyampe kayak amalannya orang soleh tersebut, maka Nabi menjanjikan kita akan beserta dengan orang yang kita cintai. Saya tanya, jenengan cinta sama siapa? Michael Jackson? Hah? Atau Ronaldinho? Hah? Atau siapa? Hah? Atau rela mengeluarkan duit sekian juta rupiah untuk beli tiketnya Lady Gaga? Alhamdulillah gagal datang. Bisa mengeluarkan duit sekian banyak untuk nonton Lady Gaga dan tidak bisa mengeluarkan uang untuk bersedekah buat masjid, buat sekolah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan kepada siapa? Lady Gaga. Pengen bareng Lady Gaga nanti di sana? Makanya ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, Al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu nanti pada hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fama farahuna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta." Kata Anas bin Malik, tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan kami ketika kami mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkau akan beserta dengan orang yang engkau cintai. Kata Anas, tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan kami ketika kami mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang akan beserta dengan orang yang dicintainya. Senang sekali ketika kami mendengarkan Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbun Nabi. Karena aku cinta kepada Nabi. Wa Abu Bakrin wa Umar, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'hum bihubbi iya. Dan aku berharap kepada Allah, semoga nanti di hari kiamat aku akan beserta mereka lantaran kecintaanku kepada orang-orang tersebut. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun amalan saya mungkin tidak nyampe kayak amalannya Kanjeng Rasul, Umar, Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya. Ini pentingnya cinta Jadi kalau misalnya kita pengen cinta, pengen sampai sama Nabi SAW di surga apa? Firdaus, maka cintailah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pengen satu surga dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Kalau kita pengen satu surga dengan Umar, kita pengen satu surga dengan Utsman, dengan Ali, dengan al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, dengan 10 sahabat Nabi SAW yang sudah dapat stempel untuk masuk surga. Maka cintailah mereka. Selama kita belum mencintai mereka, ya jauh panggang dari Nabi. Maka disinilah bahayanya mencintai orang-orang sing orang genah. Ya, di sini bahayanya. Jadi sebagaimana kalau kita mencintai orang-orang yang beriman, kita akan beserta mereka, dijanjikan akan beserta mereka di surga. Berarti kalau cinta sama orang-orang kafir, kalau cinta sama orang-orang yang banyak berbuat maksiat, cinta sama orang-orang yang fasik,
berarti juga akan beserta mereka. Di mana? Di mana lagi? Nah, maka hati-hati dalam masalah cinta itu, hati-hati. Masalah cinta, hati-hati. Masalah idola, hati-hati. Jangan sampai idola kita adalah orang-orang kafir. Jangan sampai idola kita adalah orang-orang yang fasik. Ini yang pertama. Cara mengungkapkannya adalah dengan apa? Dengan cinta. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita mengungkapkan pengagungan kita kepada para wali adalah dengan mendoakan mereka. Dengan apa? Mendoakan mereka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat berapa? 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna," dan orang-orang yang datang sesudah para sahabat, sudah kaum mukminin yang dahulu, yaqulun, mereka berkata, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Apa artinya? Sapal kabeh kok. Nah, Rabbana ighfir lana, wahai Rabbi, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan keimanan. Jadi setiap orang yang beriman sebelum kita perlu kita doakan. Makanya doanya seperti ini. Ya, Rabbana ighfir lana. Cukupkah kita mendoakan diri kita? Sudah cukup. Kita dapat seperti ini kan juga karena jasanya mereka. Kita bisa beriman seperti ini kan karena jasanya Nabi SAW. Kemudian ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat mewariskan kepada siapa? Kepada para tabi'in. Kalau misalnya para sahabat diam saja nggak mewariskan, ilmunya sampai ke kita. Enggak. Berarti kita beriman juga karena jasanya siapa? Para sahabat. Karena jasanya para tabi'in, karena jasanya para ulama salaf, karena jasanya para ulama kita. Makanya kita perlu mendoakan mereka. Minimal kita mendoakan mereka sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk balas jasa kepada mereka. Bagaimana cara kita mendoakan? Nah, ini masalahnya. Dengan cara mendoakan, tapi disebut seks apa. Dijawab banget. Ya. Ya perlu seperti itu. Ya. Pertama apa? Pertama ketahuan. Yang kedua, nggak mungkin kita itu bisa menyebutkan semuanya. Bisa jadi ada orang yang lebih afdal, ada orang yang lebih wali, kok tidak disebutkan. Ya. Biasanya paling disebutkan pertama kali misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian Syekh siapa. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani masih banyak para wali. Siapa? Abu Bakar. Wali yang paling tinggi sesudah para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak adil, ya, tidak adil. Jadi kalau misalnya kita mau sebutkan mereka terlalu panjang. Berapa sahabat saja lebih dari 100.000. Nanti jam berapa gue? Nah, sekarang saja kita bahas yuk. Al-Fatihah satu. Al-Fatihah. Rampung. Saya ada titipan pula. Kok sebutakan ya keluarganya bulan. Itu pun nggak gratis, bayar pula. Ya. Jadi bagaimana cara mendoakannya? Seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Apa artinya? Wahai Rabb kami, ighfirli, ampunilah saya, wa liwalidayya, dan siapa? Kedua orang tua saya, walil mu'minina, dan untuk kaum mukmin. Yauma yaqumul hisab, nanti pada hari kiamat. Jadi kita nggak cukup, kita nggak egois, kita tidak diajarkan untuk egois. Yang penting selamat dewek, tidak. Kita perlu mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, dan kita mendoakan siapa? Orang-orang mukminin sebelum kita.
Di antaranya juga doa yang diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Nuh ayat 28, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Jadi kita mendoakan saya, Rabbighfirli, ampunilah saya, wa liwalidayya, kedua orang tua saya, wa liman dakhala baitiya mu'minan, dan setiap mukmin yang masuk ke rumah saya, dan juga walil mu'minina wal mu'minat, dan juga kaum mukminin dan kaum mukminat. Karena kalau cuma sampai waliman dakhala baitiya mu'minan, dan setiap mukmin yang masuk ke rumah saya, kan sedikit banget. Nah, sedikit sekali yang masuk ke rumah kita. Berarti kan kita pelit banget. Masa orang-orang yang nggak masuk ke rumah kita orang kebagian dongak? Nah, makanya ditutup apa? Walil mu'minina wal mu'minat. Setiap mukmin dan setiap mukminat yang masuk rumah maupun yang tidak masuk. Apa sih kita untungnya kalau kita mendoakan orang banyak itu, untungnya apa? Untungnya apa? Nah, kok kesel-kesel teman, sing penting kok selamat derek. Kok kita sampai mendoakan orang-orang yang dulu-dulu itu, untungnya apa kita mendoakan mereka? Hah? Pahala. Untungnya kita akan didoakan serupa oleh malaikat. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak wa laka bimithlin." Setiap hamba muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, maka malaikat akan mengatakan kamu juga. Artinya kamu juga, misalnya kita mendoakan, ya Allah, semoga mukminin dan mukminat mendapatkan ampunan dari Allah. Malaikat juga mengatakan kamu juga akan diampuni. Kita mendoakan saudara kita, ya Allah, moga-moga warungnya laris. Apa malaikat? Pada. Kamu juga apa? Kalau kita, ya Allah, moga-moga warungnya kayak orang laris. Pada. Enggak, hati-hati ya. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Jadi ini ada dua, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Cara-cara yang lain dalam mengungkapkan cinta kita kepada para wali. Segera cukup ya. Ini juga perlu waktu untuk masjid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf kalau sudah tersusah payah untuk datang ke sini. Sekali-kali lah. Sekali-kali ngalah. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah mengaruniakan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.